إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau keluar wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil harami, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini peruntukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekitar Ka'bah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika. Sungguh benar-benar pengalihan kiblat tersebut adalah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terpengaruh dengan perkataan mereka, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kenapa dia berpaling dari kiblat yang sekian lama dia mengikuti kami? Orang musyrik mengatakan, kayaknya Muhammad ini sudah berubah pikiran, dia akan bergabung bersama kita kembali, sebab dia mengarahkan ibadahnya atau kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, yang dimana itu adalah kiblatnya orang-orang musyrik. Maka Allah mengatakan, wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya itu sungguh kebenaran datang dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kembali diulangi. Dan dari manapun engkau keluar wahai Muhammad, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Pengulangan ini dijelaskan oleh ulama sebagai taukid, penguat. Karena ini adalah merupakan tindakan yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan nasakh. Ini pertama penghapusan hukum, ya, yang dari sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian menjadi menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Proses peralihan seperti ini, apalagi orang-orang Yahudi selalu komentar, orang-orang musyrik selalu komentar. Kayaknya dia sudah bingung kemana arah agamanya. Kayaknya dia sudah akan bergabung bersama kita, kata orang-orang musyrik. Karena Muhammad kembali menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, yang dimana itu diagungkan oleh orang-orang musyrik juga pada saat itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang kedua ini adalah untuk para sahabatnya, untuk para sahabat. Atau sebagian mengatakan untuk ayat ini adalah ketika Nabi SAW keluar safar. Dimanapun engkau berada, maka arahkanlah wajahmu. Dari manapun engkau keluar, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Ini untuk umat Islam secara umum. Jadi di sini 3 kali pengulangan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang kedua kalinya. Kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sebagian ulama mengatakan ini taukid, penguat. Karena betul-betul goncangan pada saat itu sangat kuat. Kemudian sebagian ulama mengatakan tidak. Yang satu untuk Rasulullah yang hidup di sekitar Ka'bah, yang lainnya untuk orang-orang yang safar, yang lainnya untuk orang-orang beriman di
di luar kawasan Masjidil Haram atau yang berada di tempat jauh. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Untuk apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada bagi manusia atasmu hujjah, tidak ada hujjah. Tidak ada alasan mereka. Yang dimaksud sebagian ulama mengatakan linnas di sini orang Yahudi. Orang Yahudi akan mengatakan seandainya tidak dialihkan kiblat ini, dia mengatakan berarti kita benar. Buktinya itu Muhammad ikut kiblat kita. Berarti kita benar. Tidak mungkin Rasulullah ikut kalau kita tidak benar. Maka peralihan kiblat ini li'alla yakuna linnasi ay lil yahudi, agar orang-orang Yahudi ini tidak memiliki alasan bahwa mereka semakin kuat, bahwa mereka merasa benar. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Mereka akan tetap beralasan dengan itu. Yang dimaksud sini orang-orang musyrik. Mereka akan beralasan bahwa kita benar, buktinya Muhammad ini mengikuti tempat yang kita agungkan. Dia arahkan wajahnya di situ, yaitu Masjidil Haram. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhshawhum, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Wakhshawni, ya, wakhshawni, takutlah kalian hanya kepada aku. Al khasyah ini adalah takut yang disertai dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Tidak ada yang mengalahkan takutnya mereka. Dan takut yang paling tinggi adalah al khasyah, Ulama mengatakan bahwa dikatakan orang itu takut, dikatakan khauf itu sebagai khauf karena ketika orang takut hati mereka menjadi ringan. Ya. Wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, peralihan Ka'bah ini agar mereka tidak memiliki hujjah. Orang Yahudi tidak memiliki hujjah bahwa mereka di atas kebenaran. Ya, walaupun ada sebagian orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik yang mengambil itu hujjah bahwa Muhammad bergabung bersama kita, tapi bala takhshawhum, tidak perlu hiraukan, mereka sudah zalim. Mereka sudah zalim. Ya. Tidak perlu menghiraukannya. Takutlah kalian hanya kepadaku. Dan yang kedua, wali utimma ni'mati 'alaikum, agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Jangan khawatir ketika kita hijrah karena Allah. Jangan khawatir ketika kita berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, perempuan yang tidak berhijab kemudian dia berhijab syar'i, jangan takut. Jangan takut tidak dapat jodoh. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah yang memerintahkan kalian atau yang menjanjikan kalian kefakiran. Kalau saya begini nanti tidak begini. Allah yang menjanjikan. Kalau saya mondok pesantren nanti jadi apa? Syaitan yang membisikkan itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang lebih baik. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar saya menyempurnakan nikmatku atas kalian. Ini yang kedua. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebab di antara orang, ya misalnya ada ikhwan ingin cari calon pasangan, kemudian susah mendapatkan yang baik, turun standar. Yang sebelumnya saya mau pakai cari yang cadar, tidak dapat, tidak ada yang mau. Turun, penting jilbab besar, tidak dapat, penting pakai jilbab, tidak dapat, yang penting perempuan, sudah. Ya sudah benar, yang penting perempuan, jangan menikahi yang bukan perempuan. Perempuan juga begitu.
Ketika dia masih umur-umur muda, saya cari ustadz yang hafal 30 juz, yang bagus, pintar baca kitab, yang bisa membimbing. Lama-lama kemudian ya berubah. Ya, yang penting pintar mengaji. Lama-lama yang penting salat. Lama-lama yang penting laki-laki. Tidak. Ketika kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Tapi kapan? Allah yang menghendaki. Orang-orang yang terbaik pasti akan mendapatkan yang terbaik. Wa ma jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kita sudah berubah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti tunggu. Allah sebaik-baik yang memberi balasan. Masa kita masih ragu? Ya. Masa orang masih ragu? Saya sudah tua. Kalau saya tidak, dari mana? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan pasangan terbaiknya di umur 40 tahun, kan? Di umur 40 tahun. Tapi saya kan tidak pantas, saya kan cuma Hajar, seorang budak, seorang hadiah Fir'aun untuk Nabi Ibrahim, untuk Sarah. Tapi kemudian bersama dengan orang yang paling mulia pada saat itu, Nabi Ibrahim. Jangan turunkan standar. Yang penting kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliyutimma ni'mati 'alaikum. Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Ya, ujiannya berat seperti ujian Rasulullah SAW. Banyak komentar. Wah, umur begini belum. Banyak komentar, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya. Kapan? Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Wa la'allakum tahtadun. Ini nikmat yang kedua. Yang ketiga, dan agar kalian terpetunjuk. Lazimilah kebenaran bagaimanapun ujiannya. Itu adalah jalan petunjuk. Bersabar di atasnya. Sebab kalau kita tidak bersabar, disinilah syaitan akan mudah bermain. Akan mudah bermain. Dan disinilah juga pentingnya ilmu. Ya, terutama ilmu tentang takdir, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua orang telah ditentukan rezekinya. Sama dengan yang selalu saya ingatkan, ya, penuntut ilmu atau anak pesantren yang ada rencana untuk lanjut ke luar negeri, ke Madinah, ke Mesir atau ke Yaman, itu rezeki. Jangan menggantungkan kesuksesan menuntut ilmu di situ. Kalau rezeki kita, alhamdulillah. Kalau tidak, apakah kita berhenti belajar? Ada beberapa orang yang ketika di aliyah mati-matian belajar. Begitu giat dia belajar. Untuk apa? Untuk supaya lulus ujian, lulus tes ke luar negeri. Ketika tidak lulus tes, Al-Qur'annya disia-siakan, kemudian baca kitabnya yang dia sudah memiliki modal disia-siakan semua. Karena dia mengatakan bahwa sukses nanti belajar itu kalau di luar negeri. Tidak mesti ke sana. Yang penting kita di atas ilmu dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan nikmatnya dan akan senantiasa menuntun kita di atas jalan kebenaran. Wala'allakum tahtadun. Bersabar untuk semua komentar manusia. Bersabar. Karena yang punya mulut memang mereka, bukan kita. Yang punya hati juga mereka. Ya, tapi Allah yang memiliki hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah, bahwa innallaha yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Ya, mungkin karena belum diberikan hidayah. Seperti itu.
Mungkin karena dia tidak mengetahui. Seandainya dia mengetahui, maka dia tidak akan berbicara seperti itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 151. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam